Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri. Kami dari kelompok 10. Izin presentasikan isi makalah kami yang berjudul tentang metodologi ilmiah dalam Islam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen matkul MSI atau Metodologi Studi Islam, dan yang terhormat juga teman-teman sekalian. Kami berkontakkan tiga orang. Yang pertama ada Andri, yang kedua ada Hindi Pratama Putra, yang ketiga Muhammad Hasan Fadilah. Langsung saja ke pembahasan. Di PPT kami di sini ada tentang bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan ada latar belakang kami. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di dunia dengan memiliki hak dan kewajiban. Hak tersebut salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu proses panjang yang bertujuan menghantarkan seorang yang memiliki kekuatan spiritual dan intelektual. Jadi itu latar belakang dari kami, dan di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada 3 bagian. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Yang kedua, mengapa metodologi ilmiah dalam Islam perlu untuk dipelajari. Yang ketiga yaitu ruang lingkup metodologi ilmiah dalam Islam. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Ada C, yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah kami terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mengatasi dan memahami tentang metodologi ilmiah dalam Islam. Yang kedua, mengembangkan pemikiran pembaca tentang pentingnya mempelajari metodologi ilmiah dalam Islam. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada tentang memasuki bab kedua, itu pengertian metodologi ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri kebenarannya suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, yang kedua ada metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis yang dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan. Penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Jadi itu pengertian tentang metodologi ilmiah. Lembar selanjutnya atau slide selanjutnya. Sini B, yaitu urgensi mempelajari metodologi ilmiah dalam Islam. Nah, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen atau yang harus dipenuhi dalam seluruh umat Islam. Organ yang dimaksud yakni mengenai tentang metodologi studi Islam. Pada saat ini umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Studi keislaman menjadi sangat urgen. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasionalis, dan secara bertahap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif dan doktrinik. Yang kedua itu begitu pentingnya peranan metode pemahaman ajaran Islam dalam kemajuan dan kemunduran pertumbuhan ilmu. Mukti Ali mengatakan bahwa menentukan dan membawa setaknis atau metode yang digunakan. Selanjutnya ada proses pengajaran Islam hingga saat ini belum tersusun secara sistematis dan belum disampaikan menurut prinsip yang lebih responsif dan fungsional. Dalam memandu perjalanan umat Islam diperlukan metode yang dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. Di sini masuk di pembahasan terakhir, yaitu ruang lingkup metodologi ilmiah dalam Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan relevan dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang agama menyatakan eksistensinya, berarti mempunyai peran dan fungsi di masyarakat. Di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan di sekitar permasalahan apakah studi Islam dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan, mengingat sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Yang kedua itu menurut Amin Abdullah, pangkal tolak kesulitan mengembangkan wilayah kajian studi Islam berakar pada kesukaran seorang agamawan untuk membedakan antara yang normativitis dan historitis. Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat dilihat dari sudut normatif. Maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis dan sebagaimana yang nampak dalam masyarakat, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu.
Yaitu ada lagi kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia sejahtera. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia ini menyikapi kehidupannya secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dengan memecahkan atau mencari jawaban atau masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri merupakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, kesimpulan dari kami, metode memahami yang pada intinya Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Jika kita meninjau Islam dari suatu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja. Namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya secara keseluruhan. Buktinya ialah Al-Quran sendiri. Kita ini memiliki banyak dimensi, sebagaimana telah dipelajari oleh sarjana-sarjana besar sepanjang sejarah. Satu dimensi misalnya mengandung aspek-aspek linguistik dan sastra Al-Quran. Begitu teman-teman. Ya, sekian presentasi dari saya. Berhubungan teman-teman saya sedang sibuk, jadi mohon maaf saya sendiri untuk mempresentasikan melalui video ini karena waktu juga mepet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.